Yang tadi Ibu utarakan mengenai GRC jangan hanya jadi simbol, setuju Bu. Jadi kita belajar dari pengalaman di masa lalu. Jadi memang saat ini Taspen dari waktu ke waktu terus melakukan penguatan tata kelola khususnya dalam pengelolaan investasi gitu ya. Dan insya Allah saat ini kami lebih baik dalam hal risk management. Lalu untuk keamanan data, eh, seluruh data-data di Taspen itu sudah diamankan secara berlapis dan dalam seluruh perjanjian terdapat klausula perlindungan data pribadi. Jadi insya Allah untuk keamanan data dan dari GRC sendiri itu arahnya menjadi lebih baik. Lalu tadi saya mau sedikit koreksi atas pertanyaannya Pak KW tadi. Jadi yang nomor satu memang betul di BRI sebesar eh, bentar, BRI itu 20%-an kalau nggak salah ya. Lalu yang kedua itu di Bank Mandiri Taspen Pak sebesar 16,28%. Lalu selanjutnya adalah PT Pos 14,87, keempat baru yang SMBC gitu. Memang nanti prioritasnya itu ada di Himbara, Bank Mandiri Taspen sebagai anak kami lah ya. Lalu juga ke PT Pos ke depannya. Nah, lalu ada satu hal lagi yang sebenarnya tidak ditanya oleh Bapak Ibu sekalian, cuman saya mau res juga bahwa Taspen itu sebenarnya punya piutang juga kepada pemerintah, kepada pemberi kerja sebesar 25,8 triliun. Itu sebenarnya timbul dari yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Dirut Asabri. Jadi di tahun 2022 itu ada perubahan metode perhitungan liabilitas manfaat polis masa depan atau LMPMD dari EBCM menjadi GPV. Ini metode aktuaria sih. Dan penurunan tingkat bunga dari 9,7% jadi 9,5. Di situ timbul piutang PSL sebesar 22,18 triliun. Nah, lalu di tahun 2023 terjadi perubahan lagi dari manfaat asuransi kematian dari yang tadinya formula menjadi nominal dan penurunan tingkat bunga dari 9,5 menjadi 7,5%. Ini sama juga kayak Asabri, sehingga timbul piutang PSL sebesar 3,7 triliun yang kalau ditotal jumlahnya sebesar 25,87 triliun gitu. Itu sudah diakuin juga oleh pemberi kerja dalam hal ini ke Kementerian Keuangan. Jadi makanya kita catat di buku kita itu ada saldo saldo piutang gitu loh. Dan yang mau kita minta dukungan dari Bapak Ibu di Komisi 6 itu adalah paling enggak kita dapat skema pembayaran seperti apa? Apakah dicicil? Kalau dicicil berapa lama? 5 tahun kah, 10 tahun kah, atau one off gitu ya? Itu soalnya cukup menentukan dalam hal gimana cara kita untuk investasinya, Bapak Ibu, seperti itu. Jadi itu yang penting juga. Lalu untuk breakdown nanti, Izin pimpinan. ya, Satu silakan, tadi Pak Nino. kan kalau untuk Asabri Hah? sudah mengajukan ke pemerintah lalu janjinya Juni ya 5,1 itu ya. Tadi kan 5,1 itu katanya janji Juni tapi sampai sekarang belum cair ya. Bukan, Mbak. Yang di RKAP kami, Ya. PMN-nya 2,7 tuh ditargetkan Juni. Oh, kalau yang 5 itu 5, janjinya 17 kapan memang pemerintah? belum ada sinyal. Oh, itu kena janji-janji saja ya. Oh. Ya, sama kayak Taspen juga janji-janji toh atau? Jadi itu Pak, kalau yang buat Taspen memang waktu itu mau dibayar apa namanya pembahasan gimana cara bayar pembayarannya gitu kan. Cuman ya sampai sekarang belum jelas skema seperti apa. Nah tapi itu baru satu hal ya yang UPSL. Untuk perbaikan program THT sendiri kita juga sama kayak Asabri lah udah bikin kajian segala macam. Perubahan menjadi define contribution dan iurannya itu kalau misalnya mau sustain program THT jangka panjang itu paling enggak naik 7%-an gitu loh. Karena memang eh, pemberi kerja dalam hal ini pemerintah juga untuk iurannya dari tahun 73 itu belum berubah,
masih sama gitu ya. Cuman manfaatnya udah kemana tahu gitu kan. Jadi rada nggak matching nih sebenarnya gitu loh. Makanya kelihatan juga itu di claim ratio kita tinggi. Claim ratio tinggi itu hubungannya nanti ke aset investasinya. Kalau makin banyak klaim, kita jual barang-barang bagus nih jadinya nih. Gitu. Cuman ya untuk 5 tahun ke depan sih insya Allah masih aman. Tapi ya harus kita perbaiki lah gimana caranya supaya program ini tetap bagus gitu Pak. Soalnya rada jomplang nih THT-nya, AIP-nya bagus banget. THT-nya tuh rada deteriorating kualitas asetnya gitu. Mungkin itu jawaban dari kami pimpinan. Terima kasih atas kesempatannya.